Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi program linear, kelanjutan dari dua video sebelumnya, yaitu mengenai nilai optimum dari suatu fungsi objektif. Nah, mudah-mudahan dengan video kali ini kalian bisa dengan mudah memahami materi dari nilai optimum, ya, nilai optimum dari suatu fungsi objektif. Oke, langsung saja. Program linear bagian ketiga, nilai optimum dari suatu fungsi objektif. Nilai optimum fungsi objektif. Fungsi objektif adalah fungsi yang nilainya akan dioptimumkan atau minimum atau maksimum. Bentuk umum dari fungsi tersebut adalah fx, y sama dengan ax ditambah by. Nah, untuk menentukan nilai optimum fungsi tersebut dapat digunakan dengan metode uji titik pojok. Jadi ini fungsi objektif itu bentuk umumnya ax ditambah by. Nah, fungsi objektif ini yang akan dicari nilai maksimum atau nilai minimumnya, ya. Nah, untuk mencari nilai maksimum dan minimumnya kita bisa menggunakan metode uji titik pojok. Metode uji titik pojok, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, gambar daerah penyelesaian dari sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Nah, jadi langkah pertamanya kita harus menggambar daerah penyelesaiannya atau menentukan daerah penyelesaiannya dari pertidaksamaan yang ada pada soalnya gitu ya. Langkah yang keduanya adalah tentukan titik pojok dari daerah penyelesaian itu. Jadi setelah kita dapat daerah penyelesaiannya, kita tentukan titik pojoknya misalnya ya. Nah, setelah itu langkah ketiganya, setiap titik pojoknya, koordinat titik pojoknya itu disubstitusikan ke dalam fungsi objektif ya. Nah, setelah itu bandingkan nilai-nilai fungsi objektif tersebut. Jika nilainya terbesar berarti menunjukkan nilai maksimum dari fungsi fx, y. Sedangkan jika nilai terkecil berarti menunjukkan nilai minimum dari fungsi fx, y. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba langsung ke latihan soal ya, atau ke contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya, tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi fx, y sama dengan 2x ditambah 5y yang memenuhi daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan x tambah 2y kurang dari sama dengan 8, x kurang y kurang dari sama dengan 2, x lebih besar dari sama dengan 1, dan y lebih besar dari sama dengan 1. Nah, tadi berdasarkan langkah-langkahnya, pertama kita harus gambar dulu daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini ya, sistem pertidaksamaannya. Jadi kita harus tentukan dulu daerah penyelesaiannya. Nah, menentukan daerah penyelesaian ini sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau misalnya masih kurang memahami, bisa kalian tonton lagi di video yang pertama mengenai program linear. Yang pertama yang akan kita gambar, pertama yang pertidaksamaan x tambah 2y kurang dari sama dengan 8. Nah, caranya pertama kita gambar dulu garisnya ya. Cari dulu titik bantu dari x, garis x tambah 2y sama dengan 8. Caranya dengan misalkan x sama dengan 0, maka x-nya diganti oleh 0 ditambah 2y sama dengan 8. Maka 2y sama dengan 8. Y sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Nah, maka titik bantu pertama yaitu 0,4. Sekarang kita cari titik bantu yang kedua. Tadi yang misalkan x sama dengan 0. Untuk titik bantu yang kedua, y-nya yang sama dengan 0. Maka x tambah 2y sama dengan 0. X ditambah 2 kali 0 sama dengan 8. 2 kali 0 jadi 0. Maka x tambah 0 sama dengan 8. X sama dengan 8. Maka titik bantu yang kedua adalah 8,0. Nah, setelah ini kita menentukan dulu daerah yang diarsir dari persamaan x tambah 2y kurang dari sama dengan 8. Nah, caranya dengan melakukan uji titik. Kita misalkan ambil titik uji titik O atau titik 0,0.
Kemudian kita substitusikan ke pertidaksamaan X tambah 2Y kurang dari sama dengan 8. Nah, disubstitusikan, X-nya ganti oleh 0, Y-nya juga ganti oleh 0. 0 tambah 2 kali 0 jadi 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 8. 0 kurang dari sama dengan 8. Nah, 0 kurang dari sama dengan 8 merupakan pernyataan yang benar. Maka daerah yang memuat titik 0,0 yang diarsir. Oke, kita coba gambar ya. Tadi titik bantu yang pertama adalah 0,4. Titiknya di sini berarti ya 0,4. Nah, titik bantu yang kedua adalah 8,0. Ini 8, X-nya 8, Y-nya 0 di sini ya. Kemudian kita tarik garis. Oke, nah ini garis X tambah 2Y sama dengan 8. Nah, untuk daerah yang diarsirnya, tadi kita sudah melakukan uji titik dengan mengambil titik uji titik O, titik 0,0. Posisinya berada di bawah garis X tambah 2Y sama dengan 8. Kemudian tadi setelah diuji pernyataannya benar, maka yang diarsir adalah daerah yang memuat titik 0,0, yaitu yang di bawah garis. Maka yang diarsir ada yang bawah garis. Nah, seperti ini ya. Ini untuk X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 8. Nah, sekarang kita coba menggambar dari yang pertidaksamaan X min Y kurang dari sama dengan 2. Caranya juga sama. Pertama kita gambar dulu garisnya. X min Y sama dengan 2 ya. Terus kita cari titik bantunya. Misalkan X sama dengan 0, ganti X oleh 0, jadi 0 kurangi Y sama dengan 2, min Y sama dengan 2. Maka Y-nya sama dengan min 2. Maka titik bantu yang pertama 0, min 2. Nah, untuk titik bantu yang kedua Y-nya sama dengan 0. Maka X dikurangi Y sama dengan 2. X kurangi 0 sama dengan 2. X sama dengan 2. Maka titik bantu yang kedua adalah 2,0. Nah, sekarang kita tentukan daerah yang diarsir. Nah, menentukan daerah yang diarsir dari X min Y kurang dari sama dengan 2. Caranya juga sama, melakukan uji titik, yaitu menggunakan titik 0,0. Kemudian disubstitusikan ke pertidaksamaannya. Maka jadi 0 dikurangi 0 kurang dari sama dengan 2. Nah, 0 kurang dari sama dengan 2. 0 kurang dari sama dengan 2 merupakan pernyataan yang benar. Maka daerah yang memuat titik 0,0 yang diarsir ya. Oke, kita coba gambar. Tadi titik bantu yang pertamanya adalah 0, min 2. 0, min 2. Min 2 berarti di bawah sini ya. Oke, titik bantu yang keduanya adalah 2,0. Nah, ini X-nya 2, Y-nya 0, berarti tetap di sini. Ya, nah ini titik bantunya. Sekarang kita tarik garis yang menghubungkan dua titik ini. Nah, ini yang ditarik. Nah, sekarang daerah yang diarsirnya tadi kita sudah melakukan titik uji. Ya, melakukan uji titik. Titik ujinya yang dipakai adalah titik 0,0. Kalau berdasarkan garis yang ini, X min Y sama dengan 2, titik 0,0-nya ada di sebelah kiri. Ya, sebelah kiri garis. Maka tadi pas uji titik, pernyataannya benar, maka yang diarsir adalah daerah yang memuat titik 0,0. Maka yang kiri ini yang diarsir. Nah, seperti ini yang diarsir. Nah, ini warna birunya lebih tebal. Kenapa? Karena dia sudah 2 kali diarsirnya ya. Oke. Sekarang kita tadi pertidaksamaannya ada 2 lagi, yaitu yang pertama X lebih besar dari sama dengan 1. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya, X lebih besar dari sama dengan 1. Ini merupakan garis vertikal. Kalau ada yang seperti ini ya, tidak sama seperti ini, dia garisnya bersih garis vertikal gitu ya, tegak lurus. Nah, karena di sininya X lebih besar dari sama dengan 1, dia melalui X sama dengan 1. Nah, karena lebih besar dari sama dengan, maka yang diarsir daerah sebelah kanan garis X sama dengan 1.
Dan yang satu lagi adalah Y lebih besar dari sama dengan 1. Ya. Ini juga sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau ada ketidaksamaan seperti ini, maka garisnya dia berupa garis horizontal yang melalui Y sama dengan 1. Karena tandanya lebih besar dari sama dengan, maka yang diarsir adalah atasnya ya. Jadi kalau untuk Y lebih besar dari sama dengan, yang diarsir yang atas. Kalau misalnya Y kurang dari sama dengan, maka yang diarsir yang bawahnya ya. Jangan sampai tertukar. Oke, kita coba langsung gambar. Nah, ini untuk garis X sama dengan 1. Nah, ini kenapa disebut garis X sama dengan 1? Karena dia melalui X sama dengan 1. X sama dengan 1 kan di sini ya. Nah, ini mau ke atas sampai ke bawah. Ini X-nya tetap 1. Yang berubah adalah Y-nya. Maka dia dinamakan garis X sama dengan 1. Ya. Sementara pertidaksamaannya adalah X lebih besar dari sama dengan 1. Maka yang diarsir adalah yang sebelah kanan garis. Sebelah kanan garis yang ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Ada yang daerah ini ya. Yang warna birunya lebih tua, berarti ini yang paling banyak dapat arsiran. Total sudah ada 3 kali arsiran. Nah, sekarang kita gambar yang garis Y lebih besar dari sama dengan 1. Tadi Y itu adalah garis horizontal yang melalui Y sama dengan 1. Nah, ini kan Y sama dengan 1. Lihat, sepanjang garis ini dia Y-nya tetap 1. Yang rubah adalah X-nya ya. Ini garisnya kan ke sini ya, berarti titiknya kan ini berupa titik-titik gitu ya. Sini Y-nya tetap 1, tapi X-nya yang berubah. X-nya di sini. Kalau di sini X-nya jadi 0, jadi 1. Sini jadi 2, jadi 3, jadi 4 dan seterusnya ya. Kalau ke sini jadi min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Tapi yang tidak berubah apa? Y-nya tetap 1 ya. Maka di ini garis ini diberi nama garis Y sama dengan 1 gitu ya. Nah, untuk yang arsirnya tadi karena Y lebih besar dari sama dengan 1, maka yang sebelah atas yang diarsir. Ya, bisa dipahami ya. Nah, lihat. Ini yang warnanya birunya lebih gelap ya. Berarti ini yang paling banyak dapat arsiran. Nah, ingat daerah penyelesaian itu yang paling banyak dapat arsirannya ya. Maka yang biru ini ya, yang daerahnya yang paling warnanya paling biru, ini yang menjadi daerah penyelesaiannya ya. Bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita coba beri nama dulu garis-garisnya supaya nanti tidak bingung ya. Nah, ini garis ini adalah garis X tambah 2Y sama dengan 8 ya. Atau perbedaannya kurang dari sama dengan 8. Nah, kalau garis yang ini adalah X min Y kurang dari sama dengan 2. Kalau yang ini Y lebih besar dari sama dengan 1. Kalau yang tegak lurus ini adalah garis X lebih besar dari sama dengan 1. Oke. Tadi di awal sudah dijelaskan langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum. Yaitu pertama kita gambar dulu daerah penyelesaiannya. Nah, setelah kita gambar daerah penyelesaiannya, kita tentukan titik pojok pada daerah penyelesaiannya. Nah, ini. Perhatikan nih daerah penyelesaiannya ini kan. Nah, daerah penyelesaiannya ini kalau kita lihat dia mempunyai 4 buah sisi. Ya. Nah, 4 buah sisi. Misalkan ini sisi yang pertama, ini sisi yang kedua, ini yang sisi yang ketiga, ini yang sisi yang keempat. Nah, yang kita perlukan adalah titik pojoknya atau titik sudutnya. Maka yang misalkan ya, kalau dilihat dari gambar ini, dia ada 4 titik sudut. Misalnya yang ini nih. Nah, ini misalkan kita beri nama titik A. Ya, titik pojok yang pertama ini titik A. Terus titik pojok yang kedua adalah titik B misalkan ya. Kita beri nama. Seperti yang ini ya. Nah, terus yang ini juga sama titik pojoknya atau titik sudutnya, kita beri nama titik C. Nah, berikutnya adalah titik D yang ini ya. Jadi titik sudutnya 1, 2, 3, 4.
secara sederhananya gini, kalau misalnya daerah penyelesaiannya itu berbentuk segitiga, berarti dia memiliki 3 titik sudut. Kalau ada segi 5, berarti dia titik sudutnya ada 5, ya. Jangan sampai bingung menentukan titik sudutnya. Nah, yang jadi pertanyaan gini, ini titik A, tahu nggak koordinatnya berapa? Nah, kalau dilihat dari pertemuan ini, dia kan X-nya sama dengan 1. Di sini X-nya 1. Potongan garis X sama dengan 1. Dan dia berpotongan dengan garis ini. X tambah 2Y sama dengan 8. Nah, cuman kita udah tahu X-nya 1, tapi Y-nya nggak tahu berapa. Nah, ya. Nah, maka kita akan cari dulu koordinat titik A-nya. Nih, koordinat titik A-nya. Karena titik A merupakan perpotongan garis X tambah 2Y sama dengan 8 dan X sama dengan 1. Nah, ini X-nya sama dengan 1. Udah jelas, maka koordinatnya untuk titik A itu X-nya sama dengan 1. Cuman Y-nya kita nggak tahu. Nah, untuk menentukan Y-nya, substitusikan X sama dengan 1-nya ke garis X tambah 2Y sama dengan 8. Ya. Kita substitusikan. X-nya ganti oleh 1 tambah 2Y sama dengan 8. 1 pindah ruas jadi 2Y sama dengan 8 dikurangi 1. Jadi 2Y sama dengan 7. Y-nya sama dengan 7 per 2 sama dengan 3,5. Jadi koordinat titik A-nya 1,3,5. Ya. Ini koordinat titik A-nya. Nah, tadi titik B, coba lihat ya. Koordinat titik B. Kita coba lihat lagi gambarnya. Nah, ini titik B. Kalau titik B ini sudah jelas ya. Makanya kalau misalkan nanti kalian catat ya, usahakan gambarnya serapi dan sebaik mungkin. Jadi kelihatan nih. Kalau titik B koordinatnya kelihatan koordinatnya. Ini 1 ke atas 1 ya, sejajar dengan ini. Maka titik B koordinatnya 1,1 ya, bisa ditentukan. Ya, betul. Balik lagi untuk yang titik C. Nah, titik C juga sama nih. Karena ini gambarnya bagus, jadi 1, 2, 3. C-nya di sini kan. Nah, ini kelihatan 3,1 ya. Atau dia perpotongan antara garis Y sama dengan 1 dan X min Y sama dengan 2. Y-nya udah jelas 1. Nah, kalau untuk perhitungannya sama dengan koordinat titik A, bisa disubstitusikan. Ya, persamaan Y sama dengan 1-nya bisa disubstitusikan nih. Karena titik C merupakan perpotongan antara garis X min Y sama dengan 2 dan Y sama dengan 1, maka koordinatnya Y sama dengan 1. Ya, sudah jelas Y-nya sama dengan 1. Untuk menentukan X-nya, substitusikan Y sama dengan 1 ke X min Y sama dengan 2. Nah, tadi kan kalau gambarnya bagus, ya bisa langsung kelihatan gitu ya. Nilainya pasti 3,2. Tapi kalau misalnya koordinatnya atau gambarnya kurang ya, dari skalanya kurang pas, nah hitungnya tinggal substitusikan aja ke X min Y sama dengan 2. Jadi YX dikurangi 1 sama dengan 2. Satunya pindah ruas jadi plus, jadi X sama dengan 2 ditambah 1. X nya sama dengan 3. Maka koordinatnya jadi 3,1 untuk titik C. Nah, sekarang kita mundur lagi, lihat gambarnya untuk titik D. Nah, lihat ini titik D. Titik D ini adalah titik perpotongan garis X min Y sama dengan 2 dan garis X tambah 2Y sama dengan 8. Nah, untuk menentukan koordinatnya, ya, ini bisa kita gunakan cara eliminasi, ya. Bisa menggunakan eliminasi. Oke, berikut caranya untuk koordinat titik D. Nah, karena merupakan perpotongan antara garis X tambah 2Y sama dengan 8 dan X min Y sama dengan 2, maka untuk menentukan koordinatnya menggunakan eliminasi. Misalkan X tambah 2Y sama dengan 8-nya adalah persamaan pertama, X min Y-nya sama dengan 2 adalah persamaan kedua. Karena di sini sudah X-nya sudah sama, ya tidak perlu dirubah lagi, bisa kita langsung kurangi, eliminasi si X-nya. X-nya jadi habis, jadi 0, 2Y dikurangi min Y jadi plus 3Y. 8 kurangi 2 jadi 6.
Nah, 3Y berarti sama dengan 6. Y sama dengan 6 bagi 3 sama dengan 2. Nah, Y-nya sudah dapat 2, tinggal Y ini bisa disubstitusikan ke persamaan 1 atau ke persamaan 2, terserah. Misalkan di sini kita substitusikan ke persamaan 1. Y-nya sama dengan 2, berarti X tambah 2 kali 2 sama dengan 8. X tambah 4 sama dengan 8. X sama dengan 8 dikurangi 4, X sama dengan 4. Maka koordinat titik Y-nya, titik D-nya adalah 4,2. Oke, berarti kita sudah dapat semua koordinat titik pojoknya. Yang tadi yang A 1,3,5, yang titik B-nya 1,1, titik C-nya 3,1, titik D-nya 4,2. Nah, setelah ini kita bisa menentukan nilai optimum. Caranya gimana? Substitusikan nih keempat koordinat titik pojoknya ke fungsi objektifnya, yaitu f x, y sama dengan 2x tambah 5y. Misalkan nih, substitusikan semuanya ya. Nah, misalkan yang A 1,3,5 kita substitusikan. Jadi 2x ditambah 5y sama dengan, nah x-nya ganti oleh 1 ya, x, y, jadi 1,3,5, x-nya 1, y-nya 3,5. X-nya ganti oleh 1, kemudian Y-nya ganti 3,5. 2 kali 1 jadi 2, 5 kali 3,5 yaitu 17,5. Ditotalkan jadi, dijumlahkan jadi 19,5. Nah, untuk titik B 1,1 berarti 2 kali 2x ditambah 5y sama dengan 2 kali 1 ditambah 5 kali 1. 2 tambah 5 jadi 7. Titik C 3,1 berarti 2x ditambah 5y sama dengan 2 kali 3 ditambah 5 kali 1. 2 kali 3 jadi 6, 5 kali 1 jadi 5. 6 tambah 5 jadi 11. Titik D 4,2, jadi 2x tambah 5y sama dengan 2 dikali 4 ditambah 5 kali 2. 2 kali 4 jadi 8, 5 kali 2 jadi 10. Jadi 8 tambah 10, 18. Nah, kita lihat nih hasilnya, kita bandingkan. Nah, maka kita bisa menyimpulkan nih, nilai maksimum dari fx, y 2x tambah 5y adalah 19,5 dari titik 1,3,5 ya. Hasil nilai maksimumnya 19,5. Kalau ditanyakannya nilai minimum, berarti nilai minimumnya adalah 7 ya. Nilai minimumnya 7 dari titik 1,1 ya. Jadi itu untuk menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif ya. Nah, silakan, ini ada latihan soalnya. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi fx, y, 3x tambah 4y yang memenuhi daerah penyelesaian ini ya. Silakan kamu kerjakan di buku catatannya ya. Nanti untuk LKS-nya akan di-share melalui Google Classroom yang sudah disediakan. Oke, itu saja untuk di video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.